Selamat siang Bu Julita. Selamat siang Ibu Iwat. Apa kabar Ibu? Sehat Ibu? Sehat Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Bu Julita, kemarin saya kan dapat WA nih dari Ibu. Katanya Ibu mau berbincang-bincang dengan saya. Mau berbincang-bincang tentang apa ini Bu? Ada sih Bu sedikit permasalahan lah yang saya hadapi. Saya bingung nih Bu posisinya. Saya lihat itu sering terjadi berulang-ulang di dalam proses pembelajaran saya. Saya sering sih sudah berpikir kenapa ya, tapi saya serasa bingung gitu Bu. Jadi saya pusing sendiri Bu. Kira-kira saya mau apa gitulah. Agak pusing lah gitu Bu. Iya Bu Julita, kalau lagi pusing, bagusnya bisa dibicarakan gitu kan, bisa dibicarakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa dapat solusinya. Oke Ibu, ya harapannya gitu. Ini cerita tentang hal apa ini Bu? Khususnya sih tentang proses pembelajaran lah Bu. Jadi begini, kan saya nih ngajar SMA, mata pelajaran kimia, kan Bu. Jadi apa ya? Setiap saya melakukan pembelajaran yang berbasis praktikum, nah itu pasti saya selalu Bu, selalu tuh menemukan murid-murid yang tidak ikut berpartisipasi Bu di dalam menjalankan apa sih tahapan-tahapan praktikum yang harus kelompok lakukan. Murid itu dia duduk saja kadang atau bercerita berdua, sedangkan temennya sedang repot-repot dia duduk saja. Nah, anak saya ini dia santai saja karena dia menunggu hasil itu dari temannya, karena temannya yang kerja pun memberikan pula kepada mereka. Jadi kalau saya panggil anak yang tidak yang memberi yang apa sih tadi yang hanya bermain, mereka ternyata kalau ngumpul praktikum mereka bisa karena temannya baik memang memberikannya gitu. Iya, jadi Bu Julita ini guru SMA ngajar mata pelajaran kimia dan terkendalanya ketika melaksanakan praktikum adanya murid dalam kelompok yang tidak berpartisipasi. Mereka hanya bermain, ngobrol, kemudian mereka hanya menunggu hasil dari kawan-kawan di kelompok tersebut dengan yang memang mungkin karakternya baik ya Bu, ingin berbagi sehingga nanti kawannya pun bisa tinggi juga. Kira-kira Bu, iya, kira-kira Bu Julita, kenapa ya hal ini bisa terjadi Bu? Kenapa anak-anak itu suka ngobrol, tidak mau berpartisipasi, hanya menunggu hasil dari kawannya? Kenapa ya Bu? Atau mungkin karena ini ya Bu ya, apa sih? Saya memang sih memberikan LKPD kepada kelompok itu. Saya biasanya memang memberikan satu LKPD untuk satu kelompok, sedangkan siswanya di dalam kelompok itu ada 6. Mungkin bisa jadi karena itu sih Bu, sehingga kan mereka saya pikirkan juga kalau saya di posisi itu kan artinya berebut-berebut ya Bu ya untuk mengerjakan untuk mengerjakan apa sih, untuk membaca tahapan apa gitu. Kalau dua orang menggunakan satu masih mungkin, tapi ini satu dengan 6 orang, bisa jadi Bu, sepertinya itu sih masalahnya. Iya, sepertinya itu masalahnya. Jadi anak-anak itu tidak aktif, mereka ngobrol karena LKPD-nya hanya 1. Sementara di kelompok itu ada 6 murid.
Benar juga sih Bu. Jadi mereka itu kalau untuk membaca satu LKPD berenam itu beradulah kepalanya ya Bu. Iya, iya, bisa jadi itu Bu, sepertinya. Iya ya, kenapa tidak pernah terpikir saya ya? Nah, Iya betul benar betul Bu. juga Ibu. Mungkin karena LKPD-nya kurang ya Bu. Jadi Iya, iya. kalau Ibu Julita menyediakan 6 LKPD sehingga semua murid di kelompok tersebut bisa aktif dalam membaca langkah-langkah praktikumnya. Kemudian Bu Julita kira-kira ada hal lain nggak Bu? Kenapa murid di kelompok itu ngobrol? Apa ada hal lain lagi Bu menurut Ibu? Kalau kemungkinan memang dari satu tadi kan itu dari faktornya saya, yang kedua mungkin bisa jadi itu faktor dari anak. Kemungkinan begini Bu, dia kurang termotivasi atau kurang memahami kalau seandainya murid tadi itu tidak melakukan praktikum, berarti dia maaf Bu agak batuk-batuk lagi kurang sehat. Iya Bu, ini cuaca kurang bersahabat ini Bu. Iya, jadi kan Bu kemungkinan dia anak ini memang tidak memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya bahwa ketika kalau saya seandainya tidak melakukan praktikum berarti saya tidak mendapatkan sesuatu atau saya kehilangan sesuatu pengalaman yang berharga. Karena menurut saya Bu di dalam proses pembelajaran praktikum itu kita lebih mendapatkan yang namanya belajar atau pembelajaran bermakna karena anak selain dia mendapatkan pengetahuan dan dia juga langsung mempraktekkan. Menurut saya gitu sih Bu. Mungkin dari sisi anak sayanya juga. Iya. Kalau yang pertama tadi menurut Ibu karena LKPD-nya hanya satu sehingga sebaiknya ke depannya LKPD-nya satu, murid itu satu sehingga dalam kelompok itu mereka bisa membaca semua. Kemudian motivasi dari siswa itu sendiri ya Bu, motivasi intrinsik, motivasi dalam dirinya untuk memahami pembelajaran yang bermakna yang Ibu praktekkan tersebut. Jadi Bu Julita, kira-kira nih Bu Julita, menurut Ibu kapan bisa Ibu implementasi hal tersebut Ibu? Supaya anak-anak ini bisa aktif ketika belajar berkelompok praktek kimia. Kalau itu sepertinya saya di minggu depan lah Bu, hari Jumat, minggu depan hari Jumat Bu, itu saya masuk di kelas 12 IPA 2 mengenai topiknya korosi. Nah, nanti akan coba saya terapkan lah Bu. Apa sih namanya? Saya akan memberikan LKPD itu kepada satu murid satu LKPD atau minimalnya itu 2 murid lah Bu. Kalau 2 murid masih bisa berbagi. Atau bisa jadi Bu, saya gini Bu. Saya kan ada tuh grup WA kelas saya. Nanti saya akan apa sih namanya Bu? Saya akan bagikan tuh yang sudah saya ketik, saya bagikan di grup itu Bu. Nanti anak-anak boleh print atau nanti saya buat ya silakan anak-anak pas pembelajaran kita praktikum kita akan bawa handphone mungkin gitu kalau biar anak-anak tidak keberatan untuk ngeprintnya Bu. Begitu mungkin Bu. Bisa juga membagikan via WhatsApp ya Bu. Iya Bu. Bu Julita akan mengimplementasikannya minggu depan ya Bu. Iya Bu, hari Jumat. Ya, kira-kira nih Bu Julita hari Jumat depan ya. Kira-kira nih Bu Julita siapa yang bisa mengingatkan Ibu tentang hal ini? Apakah ada teman Ibu supaya Ibu bisa mengingatnya kembali gitu?
supaya tidak. Oke. Saya akan ini Bu, kayaknya kan penggunaan lab itu biasanya kan digunakan oleh guru kimia, fisika, biologi. No. Kimia sama biologi Bu. Nanti saya coba berkolaborasi lah Bu, berkolaborasi dengan guru biologi Bu Evelyn agar saya dan Bu Evelyn itu ketika melakukan praktikum pertama kali yang kami lakukan adalah memberikan motivasi di depan agar anak-anak memiliki motivasi intrinsik, artinya jika anak tidak berperan aktif di dalam proses pembelajaran praktikum, maka mereka pasti akan tidak memperoleh apa-apa, sebab ketika melakukan maka banyaklah hal yang akan didapat. Setelah itu kami akan memberikan LKPD itu sesuai jumlah murid atau minimal paling tidak 2 lah Bu. 2 orang mendapatkan 1 LKPD agar permasalahan yang kami alami selama ini atau saya alami selama ini tidak terulang lagi. Oke Bu Julita. Jadi supaya murid ketika belajar kelompok praktek kimia bisa aktif, Bu Julita bisa menyediakan LKPD lebih ya Bu, yang biasanya 1, sekarang 1 untuk 6 peserta didik dalam satu kelompok, sekarang Ibu bisa menyediakannya 6 atau bisa juga 2 siswa untuk 1 LKPD. Benar Bu, benar. Aktif. Kemudian anak-anak bisa aktif dan tidak ada lagi yang main-main. Kemudian kemudian Ibu juga bisa membagikannya melalui WhatsApp ya Bu, sehingga anak bisa ngeprint di rumah atau boleh juga membawa HP ke sekolah ya Bu ya. Jadi Bu Julita, dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi, bagaimana nih Bu perasaannya setelah beberapa menit ini Bu? Iya Bu, terima kasih. Yang saya pikirkan sudah terlalu lama Bu saya memikirkan itu, ternyata dengan berbincang seperti ini ya saya bisa mendapatkan solusi ternyata Bu atas masalah yang selama ini saya pikirkan. Ya itu terima kasihlah kepada Bu Iwat ya. Mungkin ya karena alhamdulillah Bu, semoga Ibu bisa mengimplementasikannya, murid bisa aktif kembali. Nah Bu Julita, kapan bisa diimplementasikan ini Bu? Minggu depan ya Bu ya. Jadi saya penasaran ya Bu, setelah Ibu implementasikan, bagaimana hasil dari implementasikannya? Mungkin nanti saya penasaran ingin bertanya kembali nanti nih Bu. Bu, nanti pas saya setelah saya melakukan, nanti saya akan chat Ibu lah kembali. Saya akan berbagi kira-kira solusi yang kita sama-sama bicarakan ini ketika saya aplikasikan apakah memang dapat memperbaiki permasalahan saya sehingga anak-anak ternyata sudah aktif gitu. Saya pun pingin cerita juga sama Ibu nanti. Pasti saya hubungin Ibu. Saya penasaran Bu. Kayaknya kalau dari semangatnya Bu Julita yang saya lihat, insya Allah bisa Bu. Insya Allah Iya, terima kasih. Akan menunggu WA dari Ibu lagi. Baik Bu, baik, siap Bu, siap. Oke Ibu. Selamat siang Bu Julita, karena saya masih di pekerjaan lain ini Bu. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Selamat siang. Dah. Gantian. Ini langsung refleksi atau gimana? Tadi kan kata Ibu Pasil 15 menit untuk melakukan praktek, 5 menit di awal, 5 menit baru apa tadi ya dibilang Ibu? Kita refleksi dulu ya Bu Julita. Iya, kayaknya gitu sih Bu. Kan 30 menit untuk kita, 55. Kalau langkah-langkah dari Tirta, yang pertama itu tujuan. Tujuan tadi sudah ada ya Bu ya? Sudah, untuk menceritakan tadi kan jelas. Identifikasinya masalah sudah. Kemudian rencana atau aksi, rencana sudah. atau itu
juga, terus sudah. tanggung jawabnya juga sudah ya, Bu? Sudah. Kayaknya semua sudah termasuk ini, Bu. Kalau dari saya ini semua sudah termasuk. Terus ini lagi Bu, seperti yang disebutkan Ibu Pasil kan, tiga kompetensi coaching yang harus dimiliki, yang harus dimiliki, yang kehadiran penuh tadi kalau dilihat dari perbincangan kita, nah itu ada kehadiran penuhnya, oke. Oke, mendengarkan aktif ada ya Bu ya? Ya ada, tadi Bu kan ada mengangguk, kemudian menjawab ya gitu, gitu. Terus ada pertanyaan yang berbobot. Itu kan tadi saya kira-kira kenapa ya, atau bagaimana gitu ya Bu. Pertanyaan terbuka ya Bu ya? Iya, sehingga kan ada muncul, tadi saya sampaikan satu ide, nambah lagi kan Bu idenya, nambah lagi idenya gitu. Karena Ibu tadi membuka peluang kepada saya, kira-kira apa lagi nih Bu, gitu kan, itu kan terbuka ya. Iya ya, pertanyaan terbuka. Oke, begitulah kira-kira. Udah ini enggak ada kan menurut saya yang ini ya Bu ya. Kayaknya sudah mantap lah pokoknya Bu Julita. Keren. Ya, Bu Iwat coach terbaik lah ya. Masih belajar Bu.